Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Rizky Konita kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu adalah COVID Talk on TV. Sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dan juga tentunya didukung oleh Direct Relief dan juga MDMC. Silakan bagi Anda pemirsa TVmu yang hari ini sudah siap untuk menonton begitu ya jam 2 sampai jam 3 di televisi Muhammadiyah kami live sekarang. Dan juga tentunya Anda boleh bergabung pemirsa TVmu untuk kemudian juga bisa bertanya langsung, mengirimkan pesan juga boleh. Insya Allah akan kami bacakan nanti ya. Di nomor interaktif kami di 0852 2507 9119 seperti di bawah layar kaca Anda sudah tertera. Silakan bisa Anda hubungi. Kali ini kita akan diskusikan pemirsa TVmu terkait satu peringatan yang sebetulnya sudah hari kemarin ya, sudah tanggal 1 Juni 2021. Tapi tidak apa-apa kita akan masih bahas karena semangatnya pun juga sebetulnya tidak terpatok pada 1 Juni saja. Kita perlu terus melestarikan semangat Pancasila begitu atau Hari Pancasila. Kita akan diskusikan kali ini terkait Pancasila dan semangat kebangsaan di era pandemi. Sudah ada 3 narasumber kami, tapi sepertinya baru ada 2 yang sudah standby begitu ya. Di seberang saya, waduh dengan rompinya nih ya, rompi MDMC-nya. Ada Pak Arief Jamali Muiz MPD yang merupakan wakil ketua dari MCCC PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita. Sehat ya Pak Arief? Alhamdulillah sehat. Sehat. Selalu. Seger lah kalau lihat Pak Arief ini ya. Semangat terus. Semangat terus. Iya. Tadi katanya nggak jauh-jauh dari sini Pak Arief Iya, sampainya. nggak jauh dari sini lah, jadi dia bisa langsung ke studio. Baik, tapi kalau Pak Arief bisa di studio langsung, kalau Mbak Neni nih kayaknya Pak Arief ya, nggak langsung tapi lewat Zoom ya. Iya. Siap, ada Mbak Neni Nurhayati, pemirsa TVmu yang merupakan Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP begitu ya, Indonesia dan juga aktivis dari NA atau Nahdlatul Aisyah. Assalamualaikum Mbak Neni. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang Mas Arief semuanya dan kawan-kawan pendengar dimanapun berada. Siang Mbak Deni, Siang. sehat. Alhamdulillah Mas Arief. Baik, ini kayaknya udah lama nggak ketemu ya Pak Arief ya sama Mbak Neni ya. Lama. Udah lama tapi ketemu lagi alhamdulillah ya. Siap Mbak Neni langsung dari mana ini sekarang posisinya? Dari Bandung Mbak. Dari Bandung. Bandung ke Ya. Jakarta jauh di mata tapi dekat di hati insya Allah. Baik, kali ini kita diskusikan Mbak Neni dan juga Pak Arief. Insya Allah nanti masih ada Pak Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi MSI yang merupakan juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, tapi masih menunggu begitu ya Pak Arief dan juga Mbak Neni. Kita akan mulai dulu dari yang pertama. Saya ingin ke seberang saya dulu pemirsa, Pak Arief. Ya. Ini terkait tema kita hari ini, Pancasila, begitu kan, dan juga semangatnya terkait penanganan pandemi COVID-19. Ini mungkin sebelumnya Pak Arief bisa disampaikan dulu kepada pemirsa TVmu, adakah nilai-nilai Pancasila Pak Arief yang tidak relevan dengan penanganan COVID-19 di Indonesia selama 1 tahun lebih ini? Tidak relevan, ya semua sangat relevan. Relevan ya? Dari sila pertama sampai kemudian sila kelima dengan berbagai macam penafsirannya. Dikala bangsa ini sedang menghadapi wabah COVID-19 yang semua merasakan dampaknya, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, psikologis, pembelajaran, pendidikan, dan semuanya. Nah, dalam konteks itulah sesungguhnya nilai-nilai Pancasila yang kemudian kita gembar-gemborkan terus itu, yang dengan tag gitu, saya Pancasila atau saya cinta Pancasila dan seterusnya itu, menurut saya saat inilah secara real nyata itu kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena bangsa ini dalam kondisi pandemi ini sangat membutuhkan itu, entah persatuan, entah kemanusiaan, entah kedekatan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira, dan ini harus dibuktikan oleh kita, bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu hadir dalam setiap kehidupan kita, apalagi bangsa ini sedang menghadapi musibah yang entah kapan berakhirnya ini. Tanpa diprediksi ya Pak Ya. Arief ya, susah soalnya kalau harus lihat kira-kira 2021 kah, 2022 kah, Ya. nggak ada yang tahu. Kita tahan dulu Pak Arief, nanti saya ingin juga lebih dalam terkait persilanya begitu ya, karena juga tentunya banyak yang bisa dibahas terkait sila 1 sampai 5 kondisi COVID-19 di Indonesia. Saya ingin ke Mbak Neni dulu. Mbak Neni ini melihat peran wanita Mbak Neni, kan aktivis NA gitu ya Pak Arief ya. Ya. Mbak Neni bisa dilihat kalau dari nilai Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara
dikaitkan dengan peran wanita yang bisa kita lakukan, Mbak Neni. Apa saja yang bisa kita lakukan? Sebetulnya gini Mbak, kalau kita melihat ya di era pandemi saat ini, pandemi virus corona ini kan menjadi ancaman yang sangat nyata saya kira bagi ketahanan bangsa. Dan di tengah tantangan tersebut tentu Pancasila hadir menjadi solusi sehingga bisa mempersatukan seluruh kekuatan anak bangsa tanpa kecuali. Dan optimisme itu saya kira harus dibangun mulai tumbuh dengan meningkatnya semangat gotong royong dan saling berbagi di tengah masyarakat sesuai dengan pengamalan sila yang keempat. Akan tetapi Mbak, yang miris hari ini kita lihat potret yang sangat nyata, Mas Arief, disadari ataupun tidak, COVID-19 ini ternyata memiliki dampak yang sangat besar sekali terhadap kelompok perempuan, kaum perempuan. Kita lihat adanya ketidaksetaraan serta berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan, ini sangat memprihatinkan. Misalnya Mbak, kita melihat eskalasi angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama masa pandemi ini juga meningkat signifikan. Kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya ternyata kekerasan fisik saja, tapi juga kekerasan psikis, seksual, bahkan penelantaran ekonomi. Dan fakta ini saya rasa di hari momentum Pancasila perlu kita, apalagi saya misalnya kaum perempuan, merefleksikan kembali dan menjadi bukti yang kuat bahwa ternyata kita melihat rumah belum tentu menjadi tempat yang sangat aman dan nyaman untuk perempuan. Belum lagi kalau kita lihat Mbak, ada persoalan hak atas kesehatan di era pandemi sekarang ini, hak atas pendidikan, sosial, ekonomi yang masih timpang pada perempuan. Dan Indonesia juga masih punya kesenjangan gender di bidang pendidikan dan tenaga kerjaan, apalagi di era pandemi seperti ini. Dan dengan misalnya tadi yang saya sampaikan adalah terkait dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kalau kita melihat datanya dari Komnas HAM, itu sangat meningkat signifikan, Mbak. Nah, artinya terhadap kebijakan-kebijakan yang itu punya turut andil memberikan kontribusi nyata terhadap perempuan dan anak, itu masih dipandang belum memiliki impact yang signifikan. Dan mestinya hal ini menjadi agenda yang serius begitu ya, baik oleh pemerintah maupun DPR. Jadi kalau kita melihat tidak tarik ulur terhadap RUU PKS yang misalnya hari ini itu menjadi sesuatu hal yang bagi kami aktivis perempuan itu mendesak untuk segera disahkan karena untuk melindungi korban, nyatanya memang keluar masuk prolegnas dan lain sebagainya. Saya rasa potret ini menunjukkan bahwa semangat Pancasila belum sepenuhnya menjadi ruh dengan belum hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih adalah untuk kita kaum perempuan. Belum adanya kesadaran secara menyeluruh dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Semua, kalau kata Prof. Haidar Nasir, saya mengutip pernyataannya, hari ini justru Pancasila itu ya hanya sebatas dijadikan simbol dan jargon semata. Tadi Mas Arief sudah sampaikan, tanpa adanya implementasi dan aksi nyata. Padahal sebetulnya kalau kita bicara Pancasila, ini kan sudah final gitu ya, dan disepakati oleh para founding fathers kita, bukan untuk diperdebatkan lagi, melainkan untuk diimplementasikan. Dan kebijakan yang bisa pro terhadap perempuan adalah salah satu bentuk, salah satu jalan untuk mengimplementasikan nilai dari Pancasila itu sendiri, dan salah satu jalan bagi rakyat untuk bisa melaksanakan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Masya Allah. Ini terbukti bahwa hafal itu menjadi salah satu modal utama gitu Pak Arief ya. Tapi ternyata tidak cukup hanya hafal Mbak Neni. Ini sebetulnya ada satu kata kunci tadi Mbak Neni sudah menyebutkan terkait ruh yang harus masuk ke dalam jiwa-jiwa dari masyarakat Indonesia. Saya ingin ke Pak Arief. Apa Pak Arief sebetulnya yang kalau Anda juga melihat begitu, yang membuat rasanya banyak masyarakat Indonesia yang masih terhalang dari sampai betul ke dalam hati Pancasila, tidak hanya doktrin, tidak hanya pemikiran saja. Ya,
pertanyaannya Teh Neni tadi menurut saya menarik ya, bahwa apa iya bahwa Pancasila yang kemudian kita jadikan landasan ini sudah menjadi ruh dalam kehidupan kita? Jangan-jangan tidak gitu. Jadi Pancasila hanya sebagai jargon dan alat politik semata bagi siapapun yang menggunakan itu untuk kepentingan jangka pendek. Orde Lama kan menjadikan Pancasila sebagai bagian dari demokrasi terpimpin yang juga sangat otoriter. Pada saat yang sama misalnya Orde Baru juga menjadikan Pancasila dengan jargon melaksanakan sesuai dengan konsekuen dan semurni-murninya itu. Itu juga nyatanya juga tidak mensejahterakan rakyat. Reformasi tadi TNI menyatakan iya kemudian itu menjadi ruh, jangan-jangan memang tidak. Nah, apalagi kalau spesifik ya, disampaikan kaum perempuan, gitu, keadilan gender, jangan sampai jauh ke sana, ke hal yang paling elementer saja menurut mungkin juga belum melandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mungkin baru dibaca gitu oleh kepentingan miopik, kepentingan politik yang sangat jangka pendek tanpa memikirkan keberlangsungan bangsa ini. Nah, saya bersepakat dalam itu bahwa nilai-nilai Pancasila ini kok saya kan setahun ini kan berkecimpung untuk penanganan COVID dengan teman-teman ya, setiap hari itu aja dibicarakan. COVID-19 ini memberikan pelajaran besar kepada bangsa ini tentang kita butuh nih sesungguhnya yang mempersatukan kita di tengah politik yang diametral bertarung gitu, pasca Pilpres, pasca Gubernur Jakarta gitu, sampai sekarang masih sangat terasa dampaknya di media sosial. Betul. Gitu. Lalu pada saat yang sama setelah itu kita terdampak wabah yang kayak gini ini, penanganannya juga kita kadang-kadang tidak pernah bersatu, jadi kemudian bangsa ini diuji oleh COVID-19. Betul. Nah, Pancasila ini hadir gitu dalam konteks COVID-19 ini, sekali lagi harusnya kita jadikan refleksi bersama untuk menata masa depan yang baik. Jadilah cukuplah Pancasila ini dibaca untuk kepentingan-kepentingan yang sangat jangka pendek, yang untuk kepentingan politik sesaat. Mari kemudian itu dijadikan sebagai bagian dari untuk melihat problem-problem bangsa ini. Tidak ada yang kurang dari Pancasila itu, dan sudah berhenti berdebat tentang apakah Pancasila itu penting tidak bagi bangsa ini. Itu sudah final tadi disampaikan, dan memang saatnya ini Pancasila dijadikan salah satu spirit untuk menyelesaikan problem yang di depan mata kita ini, pandemi COVID-19. Coba diurutin aja deh dari sila pertama sampai sila kelima itu, itu semua bisa diterapkan untuk menyelesaikan problem-problem pandemi kita ini. Di tengah pandemi ini kita butuh dekat dengan Tuhan. Sila pertama. Pandemi ini tidak berbicara agamanya siapa. Nggak ada loh yang terpapar itu COVID itu memilih agama. Nggak ya Islam, ya nggak Kristen, ya nggak Hindu Buddha, ya nggak Konghucu, yang tidak beragama sekalipun ya bisa juga terpapar. Jadi ini nilai-nilai kemanusiaan. Kita butuh nih bersatu padu. Kita butuh nih bareng-bareng untuk menyelesaikan problem ini. Kita butuh nih yang kuat, yang berkuasa, yang kaya untuk kemudian membantu masyarakat yang terdampak. Semua ada. Nah, tinggal itu mau diterapkan atau tidak, daripada berdebat tentang mana Pancasila, mana tidak di Twitter dan di macam-macam itu. Tidak menyelesaikan problem, apalagi kalau kemudian masuk ke dalam persoalan yang diungkapkan oleh Teh Neni tadi tentang misalnya keadilan gender. Menurut saya memang masih jauh panggang dari api. Gitu. Masih jadi PR lah ya Pak Arief ya? Ya, sangat jadi PR, dan itu memang harus diusung bareng-bareng gitu. Oke, kita tahan dulu Pak Arief dan juga Mbak Neni. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti lagi pemirsa TVmu masih terkait bagaimana sebetulnya urgensi sudah jelas butuh. Tapi kira-kira untuk didistribusikan dan apa yang bisa kita lakukan, kita akan sambung di segmen kedua pemirsa TVmu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV.
kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Iya, pemirsa TVmu ternyata berbicara terkait Pancasila tidak cukup hanya di bibir saja, tapi juga perlu diamalkan begitu ya Pak Arief dan juga Mbak Neni. Ini menjadi PR kita bersama, karena ternyata kalau kata Pak Arief tadi masih jauh begitu dari mengamalkan nilai Pancasila tidak hanya untuk doktrin semata. Saya ingin ke Mbak Neni. Mbak Neni, ini yang menarik juga Mbak Neni ketika kita bandingkan dulu Mbak, terkait juga bagaimana nilai Pancasila terimplementasi untuk para perempuan zaman dulu, kita bandingkan dengan zaman sekarang. Ini kan ada banyak gap, banyak perbedaan di situ. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Mbak Neni? Saya sih melihat begini ya, Mbak. Jadi apalagi di era reformasi saat ini, sebetulnya untuk kaum perempuan, apalagi anak muda, karena saya representasi perempuan dan anak muda, Pak Arief, masih milenial ceritanya. Di era reformasi saat ini, sebetulnya kita butuh tafsir segar Pancasila sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dikuasai oleh ledakan teknologi informasi yang instan. Kita tahu Mbak, tantangannya adalah bagaimana menyajikan makna praktis Pancasila itu dengan mudah dipahami tetapi juga tidak dogmatis. Nah ini PR untuk kita semua, dan lajunya wacana Pancasila masa lalu tentu perlu kita renungkan kembali. Walaupun tafsir segar atas dasar negara tetap harus diupayakan dalam menghadapi era demokrasi terbuka dengan tantangan baru dari generasi milenial, misalnya dengan mobilitas yang serba cepat. Dan era reformasi sekarang ini kadang mengaburkan jati diri kebangsaan di tengah gempuran informasi yang berkecamuk. Sudah saatnya, ini sudah disampaikan juga oleh Mas Arief, sejak berakhirnya Orde Baru, mulai dari Presiden Habibie hingga Jokowi, saya melihat belum terasa ada usaha masif mengejawantahkan tafsir segar Pancasila tentang Pancasila dan religi misalnya, mengetengahkan banyak tema mendalam, filsafat Pancasila, kemanusiaan, masyarakat, cinta kasih, relasi negara, agama, serta politik dan spiritualitas. Itu yang hilang, Mbak. Kali Mas Arief juga bisa melihat dan Mbak berbagai paham dan ideologi berebut panggung tanpa bisa dikendalikan pemerintah secara langsung, kemudian pasangnya ombak konservatisme yang menyeret agama di ranah publik, yang itu kemudian merupakan buah pikiran para cerdik cendekia Indonesia terdahulu, begitu ya Mbak ya, yang selalu kita gaung-gaungkan, yang selalu kita suarakan. Dan di era keterbukaan informasi ini, kita melihat perang wacana juga disaksikan di berbagai media sosial misalnya, sebagai reaksi atas berbagai hal yang kadangkala kurang dipahami juga oleh sebagian pendebat. Dan dalam menghadapi disintegrasi bangsa, saya rasa ajakan untuk memoroti sikap demokrat, moderasi, kemudian demokratis, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan mewacanakan bagaimana pikir kritis itu terhadap praktek itu yang kemudian bisa menguatkan ideologi Pancasila itu sendiri. Saya setuju bahwa Pancasila itu adalah titik temu dari pemikiran beragam dari para pendiri bangsa, bagaimana sekarang aktualisasi Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di era reformasi saat ini, faktanya
sekarang kita melihat sudah banyak yang tidak on the track terhadap konsensus nasional. Salah satunya misalnya ditandai dengan beragam kebijakan yang banyak sekali memicu potensi konflik di tengah masyarakat. Di era pandemi sekarang ini, Mbak, banyak RUU yang masuk prolegnas dengan secara tiba-tiba dan disahkan pula dengan secara tiba-tiba. Nah, jadi saya ingin berbicara dan menyoroti misalnya berbagai hal dan polemik yang terjadi saat ini, perlu kiranya kita kembali merefleksikan secara serius begitu ya terhadap konsensus nasional Pancasila. Dan saya rasa hari ini sudah seharusnya perempuan juga generasi milenial, saya mengajak yuk mari kita berkolaborasi, bersinergi, karena saya rasa collaboration is power gitu ya. Berbagai persoalan dan polemik yang terjadi, kita tidak bisa menghadapi sendirian, kita butuh kerjasama, kita butuh berkolaborasi, kita butuh bersinergi, karena kalau kita sendiri melakukan, itu tidak akan pernah bisa melakukannya sendiri. Dan mari kita lakukan sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa melawan COVID-19, untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan dan problematika yang terjadi. Oke, kuncinya salah satunya kolaborasi ya, Mbak Neni ya, yang bisa dilakukan oleh anak muda, milenial, perempuan juga di zaman sekarang. Perempuan juga ya, Mbak. Iya, baik. Perempuan menjadi yang penting juga ini, Mbak Neni. Pak Arief, ini menarik. Kolaborasi salah satu caranya untuk mengamalkan nilai Pancasila. Kalau menurut Anda ada strategi apa lagi? Ya, sebagai pendidik saya menyampaikan bahwa salah satu yang penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu adalah melalui jalur pendidikan. Oke. Baik formal maupun non formal, misal di keluarga. Dan peran perempuan, peran ibu itu menjadi sangat penting untuk kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila ini. Musuh kita bukan musuh ya, mungkin salah satu tantangan terbesar kita itu kan sesungguhnya media sosial kan. Betul. Teknologi yang semua orang bisa mengungkapkan apapun di dalam media sosial itu tanpa mementingkan berbagai macam pertimbangan terhadap orang lain. Dan itu menurut saya juga menjadi problem yang tidak sederhana, Mbak. Nah, oleh karena itu, menurut saya pendidikan, jadi gini, kita sering mengungkapkan bahwa pendidikan Pancasila itu hanya mata pelajaran, bukan value. Oke. Harusnya Pancasila itu value yang kemudian mungkin ada tafsir tadi yang diungkapkan oleh Teh Neni tadi, ada tafsir baru kemudian untuk anak-anak muda, karena yang dididik ini kan anak-anak muda. Tafsir baru untuk anak-anak muda, seperti apa sih sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu, tetapi tidak muncul hanya pada mata pelajaran PPKN misalnya, gitu. Tapi itu muncul pada semua mata pelajaran yang kemudian disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu keren tuh kalau guru IPA misalnya, guru fisika ngomongi tentang nilai-nilai Pancasila, tapi tidak ngomong bahwa ini Pancasila, tapi muncul value tentang nilai-nilai Pancasila. Masalah satunya misalnya kolaborasi gitu. Oke. Bagaimana misalnya pembelajaran itu melakukan kolaborasi, bahkan kolaborasi antar mata pelajaran misalnya. Fisika dengan misalnya dengan yang lain, dengan biologi, dengan kesenian, dengan macam-macam itu. Itu menjadi bagian kolaborasi. Nah, kesepakatan value itu kemudian harus muncul gitu. Nah, yang kedua menurut saya memang peran keluarga dan menjadi penting. Anak-anak kita ini kadang-kadang memang terlepas dia dari problem misalnya rumah bagi tertentu bukan tempat yang nyaman tadi ini menyampaikan, tetapi menurut saya apapun rumah itu kemudian menjadi tempat pendidikan yang penting bagi anak-anak untuk kemudian bersikap baik. Anak-anak atau masyarakat kemudian bersikap baik. Problem kita sekali lagi, anak-anak itu muncul di media sosial dan saya sebenarnya tidak mengkhawatirkan generasi milenial. Kalau saya ngelihat ya, ini ngelihat sebenarnya. Saya ngelihat di media sosial itu, yang punya problem itu sesungguhnya bukan generasi milenial. Kemudian? Ya generasi yang tua kayak saya ini ke atas ini, ketika dia berbicara, ketika tanpa data, menyebarkan hoax gitu. Anak milenial, anak saya misalnya, gitu, tamat SMA misalnya, ketika dia akan menyampaikan sesuatu, dia punya saringan sebenarnya. Nah ini generasi-generasi yang merasa ingin milenial, tapi sudah
dari sisi umur tidak milenial begitu, tapi pengen eksis di media sosial dengan berbagai macam. Ya lihat aja lah sekarang ini perdebatan yang terjadi di media sosial itu selalu saja kan problem-problem yang diangkat oleh teman-teman yang tidak milenial sesungguhnya. Betul. Dan misalnya seperti katakanlah memang ada misalnya konspirasi sudah mencuat di media sosial, kemudian juga ditolak, misalnya ada jenazah yang kemudian COVID-19 itu juga mencuat beritanya. Itu kan sebetulnya menyelisihi dari sila ke-1, sila kedua ya Pak Arief ya? Seperti apa? Ya itu tadi problem-problem praktis kita itu kan sesungguhnya tidak mencerminkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi gini nih, saya ingin menggambarkan COVID-19 ini membuka semuanya nih, gitu. Ada jenazah yang terpapar COVID-19, lalu kemudian ditolak oleh sebagian masyarakat, atau kemudian ada masyarakat yang menolak untuk menggunakan protokol kesehatan, gitu, terhadap jenazah, dan itu baru-baru saja terjadi di Yogyakarta ini seperti itu menurut saya itu kan tidak punya rasa gitu. Saya nggak ngerti problem-problem kayak gitu itu muncul. Makanya menurut saya ini menjadi PR bersama yang harus disadari dari tingkat atas sampai kemudian tingkat bawah. Sesungguhnya kita ini punya persoalan besar nih. Kalau ini dibiarkan itu kan jadi persoalan yang menurut saya ya bisa disintegrasi juga gitu. Jadi Pancasila itu nilai, value yang kemudian harus masuk dan digelorakan oleh setiap masyarakat. Problem-problem sederhana gitu, yang kemudian itu harus masuk, yang harus diselesaikan menggunakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Walaupun mungkin nggak bisa juga ngomong sama anak-anak milenial itu disampaikan bahwa mari kita berpancasila, mereka nggak bakal tertarik itu ngomongi Pancasila, bisa masuk dalam kehidupan mereka, dalam kegiatan mereka. Saya kira itu. Oke, value-nya berarti Pak Arief ya. Ini menarik Mbak Ana, ini berarti caranya salah satunya bisa dengan value-nya, tapi juga kemudian tidak dengan definitif yang kemudian konseptualnya terlalu kaku gitu ya. Ya bayangkan kalau dulu zaman saya ada penataran P4, saya masuk SMP penataran P4 seminggu, SMA penataran P4 seminggu. Nggak tahu kalau Mbak Nita ngalami nggak ya, nggak ada itu. Lalu kemudian masuk perguruan tinggi juga ada penataran P4, dulu ada P4 tuh lah gitu, P4 itu sekitar kayak gitu itu ditatarkan kepada anak-anak seminggu, dicekoki bahwa sila pertama itu harusnya begini, tapi ya sebatas kognitif saja. Oke, kita tahan di situ dulu Pak Arief, ini harus jeda dulu soalnya. Tidak sebatas kognitif saja pemirsa TVmu, tapi juga perlu diimplementasikan secara real perbuatannya. Kita akan sambung nanti di segmen ketiga ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Covid Talk on TV. We are UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
menerjemahkan value Pancasila. Pemirsa TVmu ternyata bukan hal yang mudah. Bisa dibilang malah mudah gampang, mudah sulit begitu ya. Karena juga menjadi PR kita bersama. Anda yang baru bergabung pemirsa TVmu, silakan Anda boleh saksikan kami live sekarang di televisi Muhammadiyah, dan juga kemudian boleh bertanya langsung kepada Pak Arief dan juga Mbak Neni di sini ya di 085225079119 seperti di bawah layar kaca Anda. Saya ingin ke Mbak Neni. Mbak Neni, sebetulnya cara menerjemahkan value Pancasila tadi sudah di spoiler sama Pak Arief, tapi untuk para kaum perempuan begitu nih Mbak Neni, kira-kira untuk selain kolaborasi, apa yang sebetulnya bisa kita lakukan secara konkretnya Mbak Neni? Secara konkretnya saya rasa hari ini disadari atau tidak gitu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa literasi kita itu masih sangat lemah. Dan ini problem, apalagi untuk kelompok perempuan, Mbak. Jadi literasi itu kan saya melihat ada mencakup 3 hal begitu ya. Tidak hanya literasi buku, tapi juga digital dan lingkungan. Karena literasi itu yang kemudian bisa menumbuhkan, bisa menanamkan sikap awareness and sense of responsibility. Hari ini itu yang hilang begitu, sehingga kemudian yang terjadi adalah pemahaman, misalnya memahami segala sesuatu secara instan dan lain sebagainya. Dan yang paling urgent itu adalah bagaimana kemudian literasi itu juga bisa secara merata bisa mengedukasi kelompok-kelompok perempuan yang ada di pelosok daerah, grassroots misalnya. Hari ini tuh banyak yang tidak kita sentuh. Jadi saya sebetulnya sering gitu ya, termasuk hari ini ada di media cetak, saya selalu mengingatkan kepada pemerintah bagaimana kemudian segala program-program yang berbasis pemerintah itu, misalnya di Dinas P2 TP2A itu lebih masuk ke grassroots gitu Mbak. Jadi selama ini yang terlihat kan berbagai program yang dilakukan itu hanya rata-rata yang diundangnya adalah orang-orang yang sebetulnya sudah sangat paham terkait dengan Pancasila misalnya, terkait dengan perempuan dan anak dan lain sebagainya. Nah justru yang terpenting itu adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada perempuan-perempuan yang ada di grassroots, tidak sama sekali tersentuh oleh literasi itu. Jadi itu tantangan yang sangat berat. Nah hari ini saya sebetulnya dari DIP Indonesia itu ada program khusus untuk kita masuk di pengajian-pengajian misalnya Mbak, pengajian yang rutin diselenggarakan di desa-desa, itu kita masuk ke sana kemudian sedikit memberikan literasi agar bagaimana mereka juga bisa melek teknologi informasi dan lain sebagainya. Karena dengan cara seperti itu justru kita juga memberikan pemahaman apa saja yang dilakukan oleh anak begitu ya. Jadi kemarin itu kan ada video asusila yang tersebar di daerah saya, di tanah kelahiran saya, di Tasikmalaya, yang itu sangat miris sekali begitu ya, di hari lahirnya Pancasila, lalu kemudian beredar video asusila selama. Nah saya rasa problem ini kan sudah menjadi puncak gunung es begitu ya, terhadap perempuan. Jadi mendesak untuk adanya edukasi yang terstruktur, sistematis, dan masif gitu. Jadi bagaimana sebetulnya organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perempuan dan anak, OKP-OKP yang bergerak di bidang perempuan dan anak, dinas-dinas, itu bisa langsung turun ke lapangan memberikan edukasi itu. Karena itu yang selama ini mungkin tidak banyak kita sentuh begitu ya. Karena selama ini diskusi-diskusi juga sifatnya yang sangat eksklusif gitu ya. Tidak inklusif, bisa masuk dengan misalnya menghadirkan dari perempuan-perempuan yang itu ada di wilayah pelosok daerah di grassroots gitu Mbak. Oke, baik. Artinya juga tadi harus efektif, masif, dan juga perlu terstruktur begitu ya Mbak Nini. Nah, kita coba tanya ke Pak Arief juga terkait 3 hal itu bagaimana untuk mewujudkannya. Tapi kita sambung dulu, ini sudah ada Pak Makmun yang merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum Pak Makmun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Arief, Mbak Neni, yang saya hormati. Oke, alhamdulillah sudah bisa terhubung. Ini aman ya Pak ya? Koneksinya stabil, Nje? Ya, insya Allah stabil itu. Insya Allah, sambil disambil. Pak Makmun, mungkin sambil bisa disampaikan kepada pemirsa TVmu Pak, terkait sebetulnya untuk mewujudkan tadi value Pancasila, Pak Makmun, yang menjadi di zaman now ini apa Pak Makmun? Tantangan kita itu sebenarnya pada uswah gitu ya.
ada keteladanan itu yang nyaris dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila itu masih tergagap-gagap gitu ya, masih jauh dari jauh panggang dari hanya sebatas menjadi jargon. Jadi sekali lagi uswah itu yang dibutuhkan ya, adanya keteladanan, dan itu tidak hadir gitu ya. Malah yang kemudian terjadi itu kan berusaha untuk mempertentangkan antara Pancasila dengan misalnya dengan Islam gitu kan. Itu kan sesuatu yang naif gitu kan. Gitu. Jadi seharusnya diposisikan di mana Pak Mamun Pancasila untuk di zaman sekarang ini, Pak? Ya, Pancasila harus diposisikan secara proporsional sebagai sebagai, kalau awalnya kan falsafah sebenarnya ya, di era orde lama itu falsafah Pancasila itu sebagai falsafah gitu ya. Tapi belakangan di era orde kan dengan baik posisi Pancasila katakanlah misalnya sebagai ideologi yang harusnya kan ketika Pancasila sudah disepakati sebagai ideologi negara, mestinya kan juga ada keseriusan juga untuk menghadirkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Itu seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Arief dulu. Pak Arief, berarti emang bisa dibilang belum serius gitu Pak ya sekarang ini ya? Kalau tadi kata Pak Mamun harus serius untuk mewujudkan itu, berarti yang terjadi di zaman sekarang ini belum seserius itu sebetulnya. Iya, yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mau menyapa dulu Pak Rektor. Selamat siang, selamat sore Pak Rektor. Sama, hanya beda takdir aja. Jadi kalau pernyataan, jadi kan sama deh pernyataan saya dengan Mas Mamun tadi. Kalau nggak Pak ya Mas lah. Biasanya saya manggil Kang gitu. Jadi sama bahwa masih jauh panggang dari api nilai-nilai Pancasila ini gitu. Nah memang problem terbesar kita itu pada saat ini adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu apa tuh? Ya 5 sila itu saja. Kalau dihafalkan kan selesai. Tapi kan tidak cukup itu. Nah ketika ingin mengambil gini nih, menerapkan nilai itu kira-kira yang paling sederhana. Ketika ingin mengambil kebijakan politik nih, pemerintah misalnya atau siapapun lah, DPR, pemerintah, penyelenggara negara ini, kira-kira kalau ingin mengambil kebijakan itu sesuai nggak sih dengan 5 sila itu? Itu namanya terpatri di dalam diri, gitu. Ini yang menurut saya memang belum muncul dan terlihat dalam kebijakan dalam bahasanya Mas Mamun tadi adalah tidak ada uswa, gitu. Atau kalau misalnya menggunakan teknik tadi sesungguhnya tidak punya keinginan, kalau prolegnas ya tentang beberapa undang-undang tadi itu yang disebutkan tadi, itu kan tidak ada kemauan sesungguhnya untuk kemudian menerapkan nilai-nilai itu kemudian menjadi pegangan, menjadi cermin ketika ingin melakukan sesuatu. Nah itu yang belum. Oke. Kalau kita sudah dengar tadi caranya belum, kemudian ada caranya begitu kan. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan, Mbak Neni juga sudah ada spoilernya. Saya pengen dengar dari Pak Mamun dulu, selain tadi juga teladan begitu. Pak Mamun sebetulnya apa yang bisa kita lakukan untuk awal-awal begitu? Apalagi anak zaman sekarang mungkin masih jauh dari mengenal Pancasila secara utuh, secara komprehensif. Kira-kira apa nih Pak Mamun? Jadi Pancasila itu dihadirkan secara komprehensif. Mungkin kalau tafsir kan bisa berbeda itu ya. Selagi tafsirnya tidak melebar jauh ya. Kan yang terjadi begini. Pancasila itu kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief juga ya. Selain konteks ketuhanan itu juga ada keadilan, ada permusyawaratan. Kemudian ada nilai-nilai yang sifatnya watoniyah, ya. Bahkan konteks tertentu juga ketika kita bicara soal watoniyah ya bicara soal basyariah, kan? Atau bicara soal insaniyah, kan? Nah, itu nilai-nilai itu harus disampaikan secara utuh, termasuk yang tidak kalah penting, ya. Itu aspek historis Pancasila itu juga harus disampaikan juga secara utuh, gitu kan? Kan sekarang ini
Ya, paling tidak mungkin yang saya amati ya dalam 6-7 tahun terakhir itu ya, kan ada benturan-benturan masyarakat gitu ya. Justru kemudian dengan dalih Pancasila, ya, terutama memang benturan yang terasa itu kan benturan antara kelompok yang mengaku dirinya Pancasila dengan kelompok, sebut saja kelompok Islam. Nah, Pancasila selama ini justru kemudian tidak mencoba untuk dihadirkan secara komprehensif, ya, tapi seringkali justru ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya oleh kelompok yang juga sering disampaikan juga ya, oleh termasuk di dalamnya oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah juga soal hadirnya kelompok sekuleris ekstrim. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah itu ya, bukan sekuleris radikal, sekuleris ekstrim yang juga dalam prakteknya cenderung face to face ya dengan kelompok Islam yang juga ekstrim. Ya. Tapi lucunya kemudian yang satu tetap dengan bendera Islam ekstrimnya itu, tapi yang satu kemudian menggunakan Oke. Putus kelihatan. Baik, sepertinya putus. bendera Oke. Pancasila. Positioning yang seperti ini, tidak tepatnya positioning ini bisa berdampak pada pengertian atau tafsir itu sendiri terhadap Pancasila. Jadi seolah-olah kalau orang yang pro Pancasila itu berarti yang anti ketuhanan. Ya. Baik. Yang pro Pancasila berarti ya sekuler. Yang pro Pancasila yang berarti pro mabok-mabokan misalnya. Baik. Yang pro Pancasila berarti pokoknya yang aneh-aneh yang kemudian berhadapan dengan kelompok Islam. Nah ini kan aneh. Oke, baik. Pak Sementara- Mamun, kita tahan dulu sebentar, boleh Njeh? Kita tahan dulu Iya. untuk hal yang itu. Insya Allah kita akan sambung di segmen terakhir nanti, Pak Mamun. Kita masih simpan. Jangan kemana-mana, pemirsa TV-mu. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Kavision on terus.
membumikan Pancasila siapapun itu demi menjaga NKRI. Dan membumikan Pancasila berarti kita tahu mengarus utamakan Pancasila dengan nilai-nilai dan keutamaan dalam kesehariannya, serta menjaga persatuan dan bagaimana merekatkan tali ikatan sosial persaudaraan. Selanjutnya, yang tak lupa adalah, saya mohon maaf karena saya ada di menyinggung soal bagaimana komunikasi politik. Nah, ketiga hal ini saya kira bagaimana juga komunikasi politik menjadi fungsi yang bukan komunistik, bukan komunis gitu ya, karena tentu beda antara komunis dengan sosialis gitu ya. Kalau yang pernah belajar pemikiran politik Barat pasti tahu lah bedanya sosialisme dengan komunisme, dan Indonesia itu bukan komunisme dan apalagi kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Karena bagi saya yang terjadi saat ini kan ya wajah Indonesia yang sangat kapitalistik, ya, mau dalam pengertian klasik maupun neoklasik itu ya tetap saja namanya kapitalisme itu ya sebenarnya benalu ya, penyakit bagi kita, tapi itu yang kemudian dilanggengkan. Kemudian tadi Mbak Neni juga menyinggung soal dalam konteks politik, kita politiknya itu sangat liberal, gitu kan? Bahkan lebih liberal dari negara-negara yang menyebut diri sebagai negara yang paling liberal sekalipun. Nah, karena yang berkembang praktek-praktek yang seperti ini, jadi seolah-olah nanti kalau ditarik ke wilayah yang kaum milenial, seolah-olah Pancasila itu ya itu, gitu kan? Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya nih, yang menurut saya harus diluruskan, dan ini saya kira kerja-kerja Mas Arief lah, teman-teman di Muhammadiyah itu kan harus meluruskan ini. Dan cara yang paling mungkin dilakukan menurut saya, Muhammadiyah dengan sekolahnya yang begitu luar, sekolahnya yang cukup banyak dari perguruan tinggi sampai TK, perlulah membuat tafsir tersendiri ya terkait dengan Pancasila, membuat buku tersendiri tentang Pancasila, dan itu harus ya kalau bahasanya Neni ya dicekoki gitu kan ke anak-anak didik kita supaya paham gitu kan, bahwa ini loh Pancasila yang sejatinya itu seperti ini, bukan Pancasila sebagaimana tafsir dari sekelompok anak bangsa yang kemudian mencoba membenturkan antara Pancasila dengan Islam. Saya kira itu. Oke. Terima kasih. Baik, perlu diluruskan sebetulnya tadi kata Pak Mamun, tugasnya Pak Arief nih untuk meluruskan juga. Nah ini Pak, sekarang di sesi akhir begitu, insya Allah kami akan dengar masing-masing dari Mbak Neni, Pak Mamun dan juga Pak Arief secara singkat. Dari Pak Arief dulu, kira-kira untuk di sesi akhir ini untuk meluruskan apa-apa yang masih beruat lah untuk terkait Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia. Silakan Pak Arief. Ya, saya ingin menyimpulkan aja disampaikan oleh Teh Neni sama Mas Ma'mun tadi, Pak Rektor tuh. Perlu ada tafsir baru yang lebih segar. Jangan sampai, itu tadi ini menarik nih tadi itu. Jangan sampai generasi milenial itu taunya Pancasila itu ya itu. Yang kayak prakteknya yang dilakukan oleh para politisi yang miopik, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Lama-lama generasi milenial kan muak juga, gitu. Ini kok orang tua kok berkelahi terus gitu kan, misalnya gitu. Ini kok orang tua kok korupsi. Memang itu jangan-jangan itu yang Pancasila. Maka tadi Teh Neni menyampaikan kan sebenarnya butuh ada tafsir baru yang lebih segar untuk kaum milenial. Walaupun tidak perlu disebutkan bahwa itu Pancasila, tapi itu value-nya Pancasila yang kemudian diterapkan di sekolah, berkolaborasi semua mata pelajaran, semua guru, kemudian untuk menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan mereka, anak-anak didik. Nah, melalui di Muhammadiyah misalnya, melalui organisasi ini menurut saya juga penting juga apa yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah ini kan tidak termasuk organisasi yang paling kenceng ya teriak Pancasila. Tapi misalnya berapa banyak yang dilakukan oleh MCCC, semua yang dilakukan oleh Muhammadiyah, oleh MPM, oleh berbagai macam aktivitas itu semua kan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah itu yang kemudian harusnya dirumuskan lagi, lalu kemudian diterapkan dalam kehidupan, diajarkan kepada anak-anak generasi milenial. Harus dimulai dari sekarang Pak Arief berarti dimulai dari sekarang, dan pandemi ini lagi-lagi saya yang bergerak di pandemi ini, lagi-lagi pandemi ini menjadi katalisator lah begitu, mempercepat kita untuk mencoba menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita.
Oke, jadi trigger lah untuk kemudian mengembalikan esensi awal Pancasila. Saya ingin ke Mbak Neni secara singkat, Mbak Neni, apa yang bisa kita ambil lagi hikmah dari yang kemudian redefinisi Pancasila, kemudian juga penyegaran lagi makna Pancasila, apa yang bisa Anda sampaikan untuk pemirsa TV Mbak Neni? Jadi untuk membuat tafsir segar Pancasila tentu ini menjadi tantangan dan itu tugas kita semua karena ini menjadi problem bersama. Terus yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita juga harus betul-betul mencintai dan menjiwai Pancasila ini adalah sebagai sebuah keniscayaan. Karena tanpa rasa cinta, tanpa rasa kita menjiwai Pancasila itu tidak akan tumbuh awareness and sense of responsibility. Dan mari jadikan momentum ini bahwa negara juga harus mendukung sepenuhnya keadilan, kesetaraan untuk seluruh warga negara termasuk perempuan dan kelompok minoritas. Apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu mari kita lakukan karena sesuatu yang besar itu akan selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Terakhir saya ingin ada pantun kalau boleh diizinkan, Mbak. Silakan. Jalan-jalan ke Gunung Himalaya sangat indah melihat burung angsa. Selamat hari lahirnya Pancasila, semoga semakin memperkokoh persatuan bangsa. Terima Merdeka. Keren. Langsung dapat predikat keren dari Pak Arief sama Pak Makmun nih. Siap, terakhir secara singkat, Pak Makmun, ada satu pesan untuk pemirsa TV-mu terkait Hari Pancasila, Pak. Iya. Ini jangan difahami sebagai hari lahirnya Pancasila, itu hari pidatonya Soekarno. Itu. Jadi jangan memutarbalikkan sejarah juga itu. Kalau kita mau mulai sejarah yang baru, jangan memutarbalikkan sejarah. Itu sudah berdasarkan kesepakatan Presiden, Mas Makmun. Mas, kita mau menyangkal pernyataan Presiden. Harus diluruskan, gitu ya. Jadi saya sampai saat ini tuh masih belum mengakui 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Itu hari di mana Soekarno berpidato di BPUPKI, gitu kan. Nah, tapi kalau hari lahir Pancasilanya itu bisa di tanggal 22 atau masih kalau ketakutan dengan tanggal 22 Juni ya di tanggal 18 Agustus, gitu kan. Ya, itu menurut saya Pancasila yang ini tambahannya ya, kalau tadi kan hanya sedikit meluruskan itu ya. Iya, baik. Pak Makmun mungkin secara singkat karena sudah berada di ujung acara nih, Pak, silakan. Jadi begini, apa yang sudah kita sepakati bersama para pendiri bangsa, ya, terutama di tanggal 18 Agustus, ayo kita secara serius hadirkan Pancasila itu. Jadi jangan kemudian kesepakatan di tanggal 18 Agustus itu ya hanya tinggal kesepakatan saja. Hadirkan Pancasila itu di istana, hadirkan Pancasila itu di DPR, hadirkan Pancasila itu di ruang-ruang publik. Ya, jangan kemudian Pancasila hanya ditaruh di laci, hanya ditaruh di file-file buku atau file-file apapun yang lainnya itu. Tapi hadirkan, bumikan, internalisasikanlah nilai-nilai Pancasila. Itu. Saya kira itu Teh Neni dan juga Mas Arief serta moderator yang dari sini tidak kelihatan wajahnya, kan? Terima kasih, saya mohon maaf kalau tadi terlambat bergabung. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Pak Makmun, Pak Arief, dan juga Mbak Neni sudah banyak dibagikan ilmunya. Terima kasih bagi Anda pemirsa TV yang sudah bergabung. Dan akhirnya saya, Rizky Kaunita, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.